Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, drama kehidupan akan menyuguhkan berbagai kisah cerita yang mungkin menarik untuk Anda simak. Semoga Anda dapat terhibur, berimajinasi, berfantasi di setiap cerita yang kami sajikan. Ketika Rina menikah dengan Dimas, hidupnya seakan lengkap. Rina yang berasal dari keluarga sederhana merasa sangat beruntung dipinang oleh pria mapan, sopan, dan penuh kasih seperti Dimas. Pernikahan mereka digelar dengan sederhana, namun hangat. Dihadiri keluarga dekat dan teman-teman terpilih. Rina jatuh hati pada ketulusan Dimas dan keluarganya yang tampak bersahaja. Sejak awal Rina merasa beruntung, bukan hanya karena memiliki suami yang luar biasa, tapi juga mertua yang menerima kehadirannya tanpa prasangka, terutama Pak Surya, ayah Dimas, yang selalu menyambutnya dengan senyum teduh dan suara berat yang menenangkan. Ia terlihat seperti sosok ayah idaman, bijak, penyayang, dan tenang setelah kehilangan istrinya 3 tahun sebelum Rina masuk ke dalam keluarga itu. Namun seiring waktu berjalan, ada sesuatu yang terasa ganjil. Bukan dari sikap Dimas, yang tetap hangat dan perhatian, tapi dari cara Pak Surya memperlakukan Rina. Mulanya Rina mengira ia hanya terlalu sensitif, mungkin karena rasa canggung sebagai menantu baru, tapi lama-kelamaan, ia menyadari bahwa ada yang berbeda dari cara Pak Surya menatapnya. Tatapan itu terlalu lama untuk sekadar kekaguman seorang mertua. Bahkan ada saat-saat ketika mereka berbicara berdua saja di ruang tamu, Rina merasa seolah sedang diamati dengan sorot mata yang membuat bulu kuduknya meremang. Ia mencoba mengusir perasaan tak nyaman itu, menepis prasangka yang ia anggap terlalu jauh. Tapi firasat perempuan jarang salah. Kejanggalan kecil itu tak berhenti di situ. Beberapa kali saat keluarga berkumpul di rumah Pak Surya, Rina mendapati dirinya menjadi pusat perhatian yang tidak wajar. Pak Surya sering melontarkan pujian halus seperti, "Rina ini makin hari makin cantik, ya," atau "Pantes, Dimas nggak bisa jauh-jauh dari kamu." Ucapan itu diselipkan sambil tersenyum, dengan nada seolah gurauan. Tapi Rina bisa merasakan tatapan Dimas yang mulai risih juga. Namun karena Pak Surya adalah figur yang dihormati, semua hanya tertawa kecil dan membiarkannya lewat. Suatu malam saat Dimas sedang dinas luar kota, Pak Surya datang ke apartemen mereka tanpa pemberitahuan. Ia berdalih mengantar makanan kesukaan Rina dan cucunya yang masih bayi. Rina tak bisa menolak, karena dalam budaya mereka, menolak niat baik orang tua bisa dianggap tak sopan. Mereka makan malam bersama di meja kecil dapur. Tapi di sela obrolan ringan, tiba-tiba Pak Surya berkata dengan nada pelan, "Rina, kamu cantik sekali malam ini." Rina nyaris tersedak. Ia menoleh dengan wajah bingung, berharap itu hanya gurauan. Tapi cara Pak Surya menatapnya membuat jantungnya berdetak tak karuan. Setelah malam itu, Rina merasa ada tembok tak kasat mata yang mulai merenggangkan hatinya dari keluarga Dimas. Ia mencoba menormalkan situasi, bersikap seolah tak ada yang terjadi. Tapi hatinya tak tenang. Bayangan wajah Pak Surya malam itu terus mengganggunya. Ia tak berani menceritakan apapun pada Dimas, takut dianggap terlalu berprasangka, atau, lebih buruk lagi, tak dipercaya. Ia hanya membisikkannya pada sahabatnya, Tika, yang langsung menyeringai ngeri dan berkata, "Rin, itu bukan cuma perasaanmu. Kamu harus hati-hati, ini bisa jadi bahaya." Ucapan Tika terus terngiang-ngiang di kepala Rina selama berhari-hari. Ia mulai memperhatikan setiap gerak-gerik Pak Surya dengan lebih tajam. Dan memang, sikap ayah mertuanya itu menjadi semakin ganjil. Ia kini sering datang ke apartemen Rina tanpa pemberitahuan. Terkadang membawa buah, susu bayi, atau sekadar alasan ingin menengok cucunya. Tapi Rina merasa itu hanya topeng. Kunjungannya selalu dilakukan saat Dimas tidak ada di rumah. Entah sedang bekerja, rapat malam, atau pergi bersama teman. Setiap kali pintu diketuk dan suara berat Pak Surya terdengar, jantung Rina seperti berhenti berdetak sejenak. Ia mulai merasa terperangkap dalam ketakutan yang perlahan mengekang ruang geraknya.
Pak Surya semakin menunjukkan perhatian yang berlebihan. Ia mulai menanyakan hal-hal pribadi. Apakah Rina merasa kesepian saat Dimas sering dinas? Apakah ia bahagia menjalani peran sebagai ibu rumah tangga? Bahkan apakah ia punya rahasia kecil yang tidak ia bagi dengan suaminya? Pertanyaan-pertanyaan itu dilontarkan dengan nada santai, seolah hanya obrolan ringan. Tapi Rina tahu, itu bukan percakapan biasa. Ada aura gelap di balik setiap kalimatnya. Bahkan sekali waktu, Pak Surya pernah menyentuh rambutnya dengan dalih ada daun kecil yang menempel. Sentuhan itu hanya sekejap, tapi membuat Rina merasa seakan disentuh oleh binatang buas yang sedang menyamar. Puncaknya terjadi suatu sore, ketika Dimas sedang mandi, dan Pak Surya sedang bermain dengan cucunya di ruang tamu. Rina tengah menyiapkan teh di dapur, saat tiba-tiba, ia merasakan seseorang berdiri sangat dekat di belakangnya. Nafas panas Pak Surya terasa di tengkuknya. Lalu tangannya menyentuh lembut pinggang Rina. Begitu perlahan, namun membuat tubuhnya membeku. Rina tersentak dan dengan cepat menjauh. Cangkir di tangannya hampir jatuh. Pak Surya hanya tersenyum kecil, seperti tak terjadi apa-apa. Lalu berkata dengan nada ringan, "Kamu terlalu tegang. Kamu butuh relaksasi." Malam itu Rina duduk di kamar, memeluk lutut sambil menahan tangis. Ia merasa begitu kotor, begitu tak berdaya. Bagaimana bisa seseorang yang dianggap seperti ayah sendiri melakukan hal semacam itu? Ia memandangi wajah Dimas yang tertidur pulas di sebelahnya, dan rasa bersalah mulai menghantam dadanya. Ia merasa seperti menyimpan rahasia yang bisa menghancurkan semuanya. Tapi, siapa yang akan percaya? Siapa yang akan berpihak padanya jika orang yang dituduh adalah ayah kandung suaminya sendiri? Sosok yang selama ini dianggap terhormat dan tak bercela. Keesokan harinya sebuah pesan masuk ke ponsel Rina dari nomor tak dikenal. Isinya hanya satu kalimat, "Kamu tetap bisa jadi menantu yang baik, asalkan tahu cara menjaga hubungan istimewa kita." Rina menatap layar ponsel itu dengan tangan gemetar. Tak butuh waktu lama untuk menebak siapa pengirimnya. Dunia Rina runtuh perlahan. Ini bukan lagi sekadar perhatian berlebihan. Ini sudah menjadi ancaman. Dan yang lebih mengerikan, orang itu adalah bagian dari keluarganya sendiri. Rina mulai merasa seperti hidup dalam sebuah perang batin yang tak kelihatan. Setiap hari ia menjalani rutinitas dengan senyum palsu dan gelisah yang ia sembunyikan di balik riasan tipisnya. Di depan Dimas, ia tetap tertawa, menyajikan kopi dan makan malam seperti biasa. Tapi di dalam pikirannya, semuanya bergolak. Pesan-pesan dari nomor tak dikenal itu terus berdatangan, semakin eksplisit dan berani. "Aku tahu, kamu butuh uang tambahan untuk bayi. Kalau kamu bersedia sedikit lebih dekat denganku, aku akan bantu." Kalimat itu membuat darah Rina mendidih, bercampur jijik dan ngeri. Ia tahu benar siapa yang mengirimnya. Cara bicaranya, pilihan kata, semuanya mencerminkan suara berat dan licin yang kini menjadi bayangan gelap dalam hidupnya. Pak Surya. Ia berusaha melawan rasa takut itu. Beberapa kali Rina mencoba berbicara pada Dimas tentang sikap ayahnya yang aneh. Namun, sebelum kata-kata sempat keluar dari mulutnya, ia melihat wajah Dimas yang begitu percaya dan penuh cinta saat menceritakan betapa ayahnya adalah satu-satunya panutan dalam hidup. "Ayah itu luar biasa ya, Rin. Bayangin, setelah Mama meninggal, beliau tetap kuat demi aku." Ucapan itu seperti palu godam yang menghantam keberanian Rina. Ia kembali bungkam. Bagaimana mungkin ia menghancurkan bayangan sempurna yang Dimas simpan tentang ayahnya sendiri? Akhirnya Rina memilih untuk menjauh sebisa mungkin. Ia mulai menolak ajakan makan malam keluarga, menutup pintu rapat-rapat saat Pak Surya datang, bahkan tidak lagi membalas pesan-pesan samar itu. Tapi justru karena penolakannya itu, ancaman Pak Surya makin kasar. "Kalau kamu terus menjauh, aku bisa buat Dimas mengira kamu berselingkuh." Bunyi pesan itu suatu pagi. Rina menatap ponselnya dengan napas tertahan. Ia tahu jika pria itu benar-benar berniat jahat, ia mampu melakukan apapun. Pak Surya bukan sekadar mertua. Ia seorang mantan pejabat daerah yang punya jaringan luas.
dan kemampuan memanipulasi situasi. Dalam kebingungan dan ketakutan itu, Rina mulai menyusun rencana diam-diam. Ia mengumpulkan semua bukti yang bisa ia dapat. Ia mulai memotret pesan-pesan itu, merekam panggilan telepon yang bernada ganda, bahkan sesekali merekam diam-diam saat Pak Surya datang dan mencoba berbicara padanya dengan nada sugestif. Semua file itu ia simpan dalam folder khusus dengan nama samar. Lalu ia salin ke flash disk dan memberikannya pada sahabatnya, Tika, dengan pesan, "Kalau aku kenapa-kenapa, serahkan ini pada Dimas." Titik balik datang saat Rina akhirnya memutuskan untuk menemui Pak Surya langsung. Bukan sebagai menantu, tapi sebagai wanita yang muak. Mereka bertemu di sebuah kafe terpencil yang biasa digunakan untuk pertemuan keluarga. Rina datang dengan wajah tegas, tapi jantungnya berdetak kencang seperti genderang perang. Saat Pak Surya datang, ia langsung tersenyum seperti biasa. "Akhirnya kamu mau juga meluangkan waktu untukku?" Tapi Rina hanya menatap lurus ke arahnya dan berkata lirih namun tegas, "Apa sebenarnya yang Bapak inginkan dari saya?" Pak Surya menyandarkan tubuhnya ke kursi dan menyesap kopi dengan tenang, seperti tak merasa bersalah sedikit pun. "Kamu tahu kan, Rina, aku kehilangan banyak setelah ibunya Dimas meninggal. Hidupku jadi sepi, kosong. Dan ketika kamu datang, aku seperti menemukan warna lagi. Kamu mengingatkanku pada masa muda." Kata-katanya mengalir pelan, namun penuh racun. Rina menahan mual. Tetapi ia harus tetap tenang. Ia tidak boleh meledak, tidak boleh terlihat takut. Ia menatap Pak Surya dengan mata yang kini tak lagi menyimpan rasa hormat. "Itu bukan alasan untuk mengganggu hidup saya. Saya, istri, anak Bapak," ucap Rina dengan nada terkontrol, namun tajam. "Justru karena kamu istri Dimas, aku ingin kamu bahagia," jawab Pak Surya dengan senyum tipis. "Aku bisa bantu kamu, uang bulanan, tambah 2 kali lipat. Atau mobil baru, rumah. Kamu tinggal bilang, asal kamu jangan dingin sama aku cuma minta sedikit kehangatan. Kita bisa saling menguntungkan." Ucapan itu membuat dada Rina bergetar. Ia tak percaya bisa mendengar kalimat sekeji itu keluar dari mulut seseorang yang selama ini dianggap keluarga. Tapi lebih dari itu, ia merasa marah. Marah karena dirinya telah diremehkan, dinilai murah, dan dipaksa untuk diam demi menjaga nama baik keluarga. "Kalau saya laporkan ini ke Dimas, Bapak pikir apa yang akan terjadi?" Rina memutar balik serangan. Kali ini, nadanya dingin dan tajam. Tapi Pak Surya hanya tertawa pelan. "Kamu kira dia akan percaya? Kamu pikir dia akan pilih kamu daripada ayahnya sendiri?" Matanya yang tadi tampak hangat, kini berubah gelap. "Jangan sok berani, Rina. Banyak wanita lebih pintar darimu, dan mereka tahu caranya menjaga rahasia. Jangan sampai Dimas tahu bahwa kamu yang menghancurkan keluarganya." Ancaman itu seperti cengkeraman di leher Rina. Bukan karena takut padanya, tapi karena itu bisa saja benar. Ia tahu betapa besar cinta Dimas pada ayahnya. Jika tak ada bukti, semua bisa berbalik menyalahkan dirinya. Pertemuan itu berakhir tanpa kesepakatan. Rina berdiri dan pergi meninggalkan kafe dengan langkah cepat, menahan gemetar yang sudah sampai di ujung jari. Ia tahu ini akan menjadi awal dari perang panjang. Tapi ia juga tahu, diam bukan lagi pilihan. Ia tak mau hidup dalam bayang-bayang ketakutan, diperas dengan rasa bersalah dan ancaman. Malam itu ia membuka kembali semua rekaman dan bukti. Ia tahu waktunya hampir tiba. Beberapa hari kemudian, saat Dimas pulang lebih awal dari biasanya, Rina duduk bersamanya di ruang tamu. Wajahnya pucat, namun tekadnya membara. Ia mengambil napas panjang dan berkata, "Mas Dimas, aku harus cerita sesuatu. Dan setelah ini, mungkin pandanganmu tentang ayahmu tak akan pernah sama lagi." Dimas mengerutkan dahi. "Apa yang sebenarnya terjadi, Rin?" Rina menatapnya dalam, lalu menyerahkan flash disk yang sudah ia siapkan sejak lama. "Tolong, jangan potong aku sampai aku selesai cerita. Karena semua ini soal keselamatan kita." Suasana ruang tamu berubah hening saat Dimas menerima flash disk dari tangan Rina. Jari-jarinya sempat ragu,
saat hendak mencolokkannya ke laptop. Rina hanya duduk diam, tangan di pangkuan, mencoba mengatur napas yang terasa berat. Ketika video pertama diputar, rekaman suara Pak Surya yang menyuarakan rayuan dan tekanan secara halus. Ekspresi Dimas mulai berubah. Matanya yang tadi tenang, kini menegang. Lalu suara lain muncul. Lebih jelas, lebih terang. Pak Surya yang menawarkan uang bulanan tambahan, menyebut Rina sebagai wanita yang layak dimanjakan. Rina melihat tangan Dimas mengepal di atas meja, wajahnya memucat, namun tidak bersuara. Rina tahu, ini bukan hanya soal bukti. Ini soal kepercayaan yang selama ini Dimas bangun pada ayahnya. Dan kini hancur hanya dalam beberapa menit. Air mata Rina jatuh tanpa suara. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Aku takut, Mas. Takut kamu nggak percaya. Takut kamu pikir aku mengada-ada. Dimas menatap Rina. Matanya merah, namun bukan karena marah padanya. Ia terlihat seperti seseorang yang baru saja diseret dari mimpi indah ke kenyataan paling pahit. Sejak kapan semua ini terjadi? Suaranya serak, seperti tertelan luka. Sudah sangat lama, terlalu lama, jawab Rina, nyaris berbisik. Dimas berdiri berjalan ke arah jendela dengan langkah gontai. Ia tidak menangis, tapi tubuhnya tampak kehilangan tenaga. Ayah, gumamnya pelan, seolah nama itu kini menjadi sesuatu yang asing. Lalu ia membalikkan badan, menatap Rina dalam-dalam. Maaf karena kamu harus menanggung ini sendirian. Seharusnya aku lebih peka. Dimas meraih tubuhnya dan memeluknya erat. Untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, Rina merasa sedikit lebih ringan. Setidaknya beban yang ia pikul bukan lagi miliknya sendiri. Beberapa hari kemudian, Dimas menghubungi ayahnya dan meminta bertemu di tempat yang netral. Sebuah rumah makan tua yang jauh dari pusat kota. Dimas datang sendirian, membawa semua bukti yang sudah disalin ulang. Pak Surya datang dengan senyum ramah seperti biasa. Tidak tahu badai apa yang sedang menunggunya. Tapi senyum itu langsung pudar ketika Dimas melempar flash disk ke atas meja. Kamu pikir aku nggak akan tahu ya? Kamu pikir kamu bisa terus merusak hidup orang di balik topeng ayah ideal itu? Pak Surya pun membeku. Untuk pertama kalinya, pria itu kehilangan kata-kata. Lalu ia tertawa kecil, pahit. Jadi dia akhirnya buka suara juga. Ya? Dimas tak membalas. Matanya hanya menatap kosong pada pria yang selama ini ia banggakan. Kamu udah bukan ayahku lagi. Mulai sekarang, jangan pernah dekat-dekat dengan keluargaku. Aku akan pastikan kamu nggak bisa menyentuh kami lagi. Bahkan nama kamu, aku buang dari hidupku. Pak Surya membuka mulut, ingin membela diri, tapi Dimas sudah pergi, meninggalkannya sendiri dengan wajah yang untuk pertama kalinya tak lagi penuh wibawa, melainkan hancur, kotor, dan sepi. Sebuah bayangan yang telah kehilangan topeng terakhirnya. Setelah pertemuan itu, hidup Rina dan Dimas berubah drastis. Tak ada lagi kabar dari Pak Surya. Semua saluran komunikasi terputus. Dimas memblokir nomor ayahnya, menghapus semua jejak interaksi, bahkan mengganti nomor rekening keluarga yang sebelumnya masih berkaitan dengan sang ayah. Namun bukan berarti luka itu sembuh begitu saja. Setiap kali Rina melihat Dimas termenung terlalu lama, ia tahu suaminya sedang berperang dalam pikirannya sendiri. Berusaha berdamai dengan kenyataan bahwa ayah yang selama ini ia banggakan, ternyata menyimpan wajah yang mengerikan. Rina ingin menyembuhkan luka itu, tapi ia tahu ada luka yang hanya bisa dipeluk waktu. Hubungan mereka sempat terasa canggung. Dimas menjadi lebih diam, lebih sensitif terhadap sentuhan atau obrolan yang menyentuh soal keluarga. Rina memahaminya, dan ia tak pernah memaksa. Perlahan ia kembali mengisi rumah dengan tawa kecil, menyiapkan makan malam favorit Dimas, bahkan menuliskan catatan-catatan kecil di meja kerja suaminya, seperti dulu saat masa pacaran. Aku tahu kamu kuat, Mas. Tulisnya pada secarik kertas yang diselipkan di kotak bekal. Dimas membacanya dalam diam, lalu menggenggam kertas itu sepanjang hari, seperti jimat. Kata-kata sederhana itu
menjadi tambatan di tengah badai batin yang belum reda. Suatu malam saat Rina tertidur di sofa sambil menemani anak mereka, Dimas duduk di lantai dan menatap wajah istrinya. Ia memikirkan semua yang sudah terjadi, pengkhianatan yang nyaris menghancurkan rumah tangga mereka, dan keberanian Rina yang akhirnya menyelamatkan semuanya. Ia menyadari jika saat itu Rina memilih diam, segalanya bisa jauh lebih buruk. "Kamu lebih dari sekadar penyintas," bisiknya sambil menyentuh tangan Rina pelan. "Kamu penyelamat." Saat Rina membuka mata dan menatapnya, ia hanya tersenyum kecil, lalu menangis dalam pelukan suaminya. Untuk pertama kalinya, mereka menangis bukan karena takut, tapi karena akhirnya selamat. Beberapa bulan kemudian, mereka pindah ke rumah baru yang lebih kecil, lebih sederhana, namun penuh kehangatan. Mereka ingin memulai dari awal. Di sana tak ada sudut yang menyimpan bayang-bayang Pak Surya. Tak ada pintu yang pernah diketuk dengan niat busuk. Mereka membangun segalanya perlahan. Satu momen bahagia demi satu. Anak mereka tumbuh tanpa tahu bahwa keluarganya pernah nyaris hancur karena nafsu seorang kakek yang kehilangan nurani. Tapi itu bukan cerita yang perlu diwariskan. Yang penting rumah itu kini dipenuhi tawa dan ketenangan. Di suatu pagi yang cerah, saat matahari masuk dari jendela dapur dan wangi kopi mengisi ruangan, Rina berdiri menatap taman kecil yang mereka tanami bersama. Dimas memeluknya dari belakang. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, mereka saling diam dalam damai. Tak ada kata, tapi kehangatan tubuh mereka cukup mengatakan segalanya, bahwa mereka sudah melewati badai paling gelap. Dan meski bekas luka itu akan tetap ada, mereka memilih untuk terus hidup dengan saling menggenggam, saling melindungi, dan tak lagi memberi tempat bagi siapapun yang menyamar di balik wajah ramah. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.